Ray Rangkuti adalah salah satu kritikus ulung di tanah air kita. Posisinya sangat konsisten untuk menyuarakan narasi-narasi kritik yang tujuannya adalah menggugah kemapanan dari sistem pemerintahan, baik ditujukan ketika Jokowi memimpin Indonesia selama 2 periode, termasuk kini ketika kepresidenan dijabat oleh Prabowo Subianto. Apa yang disampaikan oleh seorang Ray Rangkuti, selain berbasis pada pengalaman dan kepiawaiannya dalam menerasikan dengan retorika yang tidak mudah dicerna, tetapi juga ia memperlihatkan penggunaan narasi yang kadang-kadang membuat kita harus menyerngitkan dahi untuk memahami dengan baik apa yang dimaksud oleh Ray Rangkuti terkait dengan kritik-kritik yang ditujukannya. Saya dalam konteks tertentu memberi apresiasi dan hormat serta respek saya pada pengamat politik Ray Rangkuti. Tetapi saya pernah juga mengatakan bahwa Ray Rangkuti karena menggunakan perspektif tunggal untuk memberikan kritik dan jarang memberikan apresiasi, maka saya mengkategorikan kritik yang disampaikan oleh Ray Rangkuti memposisikan dirinya sebagai salah satu guru kecurigaan yang nyinyir. Nyinyir dibangun dari disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian. Karena itu seringkali juga saya katakan orang-orang seperti Ray Rangkuti, kritik-kritiknya itu penting, tetapi tidak menolong kita tercerahkan dan teredukasi. Kali ini teman-teman saya ingin mengajak kita membahas salah satu kritik yang diarahkan Ray Rangkuti kepada kebijakan dan program nasional dari pemerintahan Prabowo Subianto adalah terkait dengan makan gratis. Bagaimana kita membincang hal ini? Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang secara sadar dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan alternatif berpikir dari lensa pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer, tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, Ray Rangkuti adalah sosok yang konsisten menyuarakan suara-suara profetik dengan mengkritik rezim pemerintahan Joko Widodo, dan hari ini ia arahkan kritik itu kepada pemerintahan Prabowo Subianto. Tentu saja kritik ini harus kita tempatkan sebagai bagian yang menyehatkan dalam sistem berdemokrasi kita. Kita perlu seimbang dengan pandangan-pandangan yang tidak hanya mengapresiasi dan memberikan dukungan dan sikap persetujuan, tetapi kita juga perlu mendengar catatan-catatan kritis yang datang dari siapapun untuk menggugah kemapanan kita, agar ada hal-hal yang tidak terlihat oleh banyak orang, tetapi dilihat oleh para pengamat-pengamat yang kritis ini, untuk membuat kita tahu bahwa ada persoalan-persoalan yang perlu kita seriusi bersama. Dalam hal ini, Ray Rangkuti melakukan kritik yang tajam dalam program nasional pemerintahan Prabowo Gibran, yaitu terkait dengan makan gratis. Apa yang dikatakan oleh Ray Rangkuti terkait dengan program nasional makan gratis? Ia mengatakan bahwa you adalah orang yang pelit bagi rakyatmu sendiri. Kata-kata itu memang bisa saja berarti umum, bahwa you itu ditujukan kepada siapapun yang mendengar pernyataannya. Tetapi kalau kita simak baik-baik, saya ingin memberikan tafsiran bahwa pernyataan Ray Rangkuti, you orang yang pelit bagi rakyatmu sendiri, itu ternyata harus kita tempatkan pada kritik terhadap program makan gratis. Dan itu berarti menunjuk pada you adalah Prabowo Subianto. Prabowo Subianto di mata Ray Rangkuti adalah orang yang pelit bagi rakyatnya sendiri. Mengapa? Tentu ada perspektif tertentu yang menjadi kepentingan Ray Rangkuti ketika ia mengangkat sebuah terminologi you pelit bagi rakyatmu sendiri dengan program makan gratis. Mengapa? Karena dalam hitung-hitungan seorang Ray Rangkuti, seharusnya
tindakan negara itu lebih besar dari sekadar memberi makan gratis. Apa yang dikatakan oleh seorang Ray Rangkuti itu kemudian ia hubungkan dengan pemberian makan tidak hanya kenyang secara jasmani, perutnya kenyang, tetapi ada pekerjaan rumah yang harusnya juga penting dilihat oleh pemerintahan Prabowo, yaitu memberikan makan rohani. Kita tidak tahu apa yang dimaksud oleh seorang Ray Rangkuti ketika ia mengatakan pekerjaan rumah pemerintahan Prabowo tidak hanya makan jasmani, tetapi juga memberikan makan rohani. Apa makan rohani yang dimaksud oleh seorang Ray Rangkuti? Tentu ini menjadi diskusi yang terbuka untuk kita memberi makna apa yang dimaksud oleh dirinya terkait dengan makan jasmani tidak cukup, dan itu menunjukkan Prabowo pelit terhadap rakyatnya. Karena itu ia kemudian menawarkan istilah lain, yaitu makan makanan rohani. Teman-teman, apa yang dikatakan oleh Ray Rangkuti ini salah satu bentuk terminologi dan narasi serta retorika yang saya katakan tadi di awal sulit kita cerna dengan cara yang sederhana. Kita harus menyerngitkan dahi untuk memahami apa yang dimaksud dengan retorika makan jasmani itu pelit, dan karena itu orang harus makan makanan rohani. Tetapi saya ingin menawarkan sebuah tafsir bahwa apa yang dikatakan oleh seorang Ray Rangkuti itu harus juga diberikan apresiasi. Saya ingin katakan bahwa tugas negara yang saya berulang-ulang katakan negara tidak boleh absen, negara harus hadir, itu memang betul. Ia tidak hanya menjadi bagian dari tugas yang dipercayakan rakyat ketika pemimpin itu telah dipilih oleh rakyat untuk mengurusi hal-hal jasmani yang lahiriah, tetapi negara dan para pemimpinnya itu juga perlu memikirkan kesehatan rohani dari masyarakat yang dipimpinnya. Mungkin saja isu di seputar makan rohani ini ia cermati dari begitu banyaknya problem-problem yang ada di tanah air kita, yang salah satunya adalah irisannya ada pada isu di seputar kesehatan mental. Mungkin saja maksud dari makan rohani yang dikatakan oleh Ray Rangkuti itu terkait dengan isu kesehatan mental, yang membuat kita sadar bahwa problem di seputar kesehatan mental itu membuat masyarakat kita itu gaduh dengan banyak cara pandang yang selalu negatif dan nyinyir terhadap siapapun. Kita selalu melihat bahwa kesehatan mental itu membuat kita menjadi orang yang selalu curiga terhadap orang lain. Kita selalu menempatkan orang lain bukan kawan, sahabat, tetapi musuh yang harus diperangi, dikalahkan, bahkan dihancurkan. Itulah isu di seputar kesehatan mental. Jika itu kemudian dibalikkan pada orang-orang seperti Ray Rangkuti, termasuk juga orang-orang yang selalu mengkapitalisasi kritik-kritik yang tajam terhadap Jokowi dan terhadap Prabowo, yang tidak pernah move on dengan kondisi yang ada, rasanya kita bisa mengerti bahwa kepada mereka jugalah sebetulnya makanan rohani terkait dengan isu di seputar kesehatan mental harusnya diberikan kepada mereka, agar mereka semua, para kritikus ulung ini yang selalu nyinyir dan ingin mencari kelemahan-kelemahan dari pemerintahan siapapun. Padahal Prabowo sendiri sudah katakan, tidak ada pemerintahan yang sempurna, tidak ada rezim pemerintahan yang paling oke, dan karena itu bisa menyenangkan semua orang. Semua orang, para pemimpin itu punya kelemahannya, dan karena itu kita semua menjadi mengerti sekarang bahwa isu di seputar kesehatan mental, kalau itu dikaitkan dengan makan makanan rohani, maka orang-orang yang ada seperti para kritikus ulung, termasuk mungkin juga Ray Rangkuti, itu adalah orang yang perlu memeriksakan kesehatan mentalnya, agar pandangan-pandangan yang selalu melihat sumber masalah itu adalah pemerintahan Jokowi dulu atau sekarang ini, tidak puas dengan apa yang diprogramkan oleh pemerintahan Prabowo Subianto dan selalu ingin mencari kesalahan, kelemahan, bahkan mengkambing hitamkan orang-orang lain. Itu adalah cara untuk kita melihat bahwa isu kesehatan mental, makan makanan rohani, itu pesan yang akhirnya berbalik pada diri Ray Rangkuti sendiri, termasuk juga
pada orang-orang yang selalu garang dan galak untuk memposisikan diri sebagai penyambung lidah rakyat dengan kritik yang bertubi-tubi, tetapi kritik-kritik itu hanya datang dari perspektif tunggal, yaitu kritik tanpa pernah memberi apresiasi. Inilah, teman-teman, perspektif yang saya ingin pertajam dari pernyataan yang datang dari seorang Ray Rangkuti. Ia tidak puas dengan program makan gratis yang menurutnya Prabowo pelit. Pelit karena ia tidak mau memberikan sesuatu yang jauh lebih dibutuhkan rakyat, yaitu makan makanan rohani. Apakah makan rohani itu? Saya menangkap pesan itu terkait dengan isu di seputar kesehatan mental. Kita semua berpotensi sama. Kita bisa menjadi sakit mental karena selalu mencari kambing hitam orang lain, menyalahkan orang lain, dan tidak pernah mengoreksi diri kita sendiri. Jangan-jangan kita yang mengkritik orang lain sebagai sumber masalah, kita sendiri adalah penyebab masalahnya. Inilah yang dikatakan oleh Friedrich Nietzsche, seorang guru kecurigaan. Ia mengatakan, hati-hati kita yang sering berteriak awas monster, kita sendiri bisa jadi adalah monster yang menakutkan itu. Kita harus sadar bahwa negara kita membutuhkan perspektif yang kritis, tetapi jangan lupa apresiasi kalau itu memang baik dalam kebutuhan yang langsung dirasakan oleh rakyat banyak.